apa yang terjadi sekarang ya menurut saya dengan isu tarik ulur dengan PDI Perjuangan, lalu kemudian orang terus bertanya-tanya apakah PDI Perjuangan akan masuk atau tidak, harmonis atau tidak dengan Ibu Mega. Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Yang menaikkan bargaining position ini Pak Prabowo? Iya dong. Ketika kemudian orang berasumsi bahwa Pak Prabowo sangat bergantung dengan Pak Jokowi, paling tidak dengan simbol-simbol komunikasi seperti ini, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk lawan politik saya. Jadi kalau ada yang kemudian terlalu cawe-cawe, terlalu intervensi, terlalu diposisikan kuat dalam kabinet saya, bahkan seakan-akan berimbang posisinya dengan saya, enggak loh. Saya bisa mengambil keputusan politik apapun, bahkan ketika harus merangkul kekuatan politik yang bermusuhan misalnya dengan Pak Jokowi sekalipun. Ada Ahmad Muzani, ada Dindasko, kemarin dengan Mensesnek juga. Kadang-kadang ada yang menyebutkan Didit juga bisa kemudian jadi penghubung. Artinya sebenarnya bisa disimpulkan memang dari awal tidak pernah ada masalah apa-apa kalau konteks hubungan pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Apalagi ditambah kalau kita lihat ternyata gaya berpolitik Pak Prabowo memang pengen ngerangkul semua gitu kan. Terlepas buat saya dalam demokrasi harusnya nggak seperti itu. Tapi ternyata Pak Prabowo memang benar-benar pengen zero enemy, kalau bisa koalisi semuanya masuk. Dan kita kan juga tahu problem itu adanya bukan antara presiden dengan PDI Perjuangan, tapi antara PDI Perjuangan dengan mantan kadernya yang kebetulan menjadi wakil presiden, yang kebetulan mantan presiden misalnya kan. Dan disitulah orang kemudian bertanya-tanya ketika masih ada Mas Gibran, apakah berarti PDI Perjuangan akan terus menjadi oposisi atau tidak? Nah itu yang menurut saya kemudian orang berspekulasi setiap pertemuan, apakah kemudian Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah renggang nih? Apakah kemudian Mas Gibran benar-benar dikotakin nih? Kira-kira kan bahasa netizen kan seperti itu. Saya sih masih coba melihatnya positive thinking deh. Dalam konteks Pak Prabowo coba jembatani, kan tidak mudah juga memposisikan wapres dalam dikotakan atau kemudian istilah forum purnawirawan dimakzulkan. Dalam sistem presidensial itu pemakzulan sulit terjadi kecuali ada kondisi yang luar biasa, pelanggaran pidana berat, perbuatan tercela dan lain-lain. Jadi saya sih masih mencoba melihat bahwa ini upaya betul dari Pak Prabowo untuk mencoba mengajak PDI Perjuangan untuk lebih merapat. Akan tetapi dalam konteks harmonisasi, bukan dalam konteks zero sum game lah, menggeser posisi Pak Jokowi dan lain-lain. Tapi ini kan kalau baca dari si Pak Prabowo-nya ya. Kalau ditanya dan kita berspekulasi apakah Pak Jokowi dengan Mas Gibran nyaman, kalau dalam konteks positioning politik tentu saja tidak nyaman. Itulah yang membuat kenapa jadi menarik kalau kita coba kaitkan kok dalam momen yang bersamaan, dalam konteks spekulasi kemungkinan PDI Perjuangan terbuka untuk merapat, kok Pak Jokowi namanya digadang-gadang nih jadi ketua umum PSI. Artinya kan kalau mau disimpulkan ya, paling tidak dari si Pak Jokowi mungkin menyadari bahwa dia harus punya kekuatan politik yang konkret, nggak bisa nama besar lagi. Atau spekulasi bahwa negara ini masih dikuasai oleh selain Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Dia harus punya kekuatan politik konkret menjadi ketua umum sehingga kemudian ya bisa dikatakan posisi politiknya aman bersama dengan keluarganya. Spekulasi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa? Selain ya kita tahu PDIP menguasai berapa persen? 16-17%? Sekitar 16%. Sekitar 16% ya kan di parlemen. Tapi kan sisanya kan sudah koalisi Pak Prabowo. Kenapa mendekati Megawati itu menjadi sesuatu yang masih penting untuk Pak Prabowo? Iya, memang jadi unik ya. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat dulu mitosnya kan seakan-akan kan pemimpin yang cenderung top down, very decisive, nggak peduli tuh mau oposisi jumlahnya berapapun, dia akan ambil keputusan yang nggak populer, nggak peduli dikritik seperti apapun. Tapi ternyata ketika akhirnya berhasil menjadi presiden, kita melihat sisi yang lain. Pak Prabowo ini seperti orang yang nggak mau ditinggal. Kalau pinjam uang paling khawatir limitnya kecil, bunganya tinggi. Khawatir, nggak terpercaya. Khawatir ngajuinnya ribet, harus isi data. Mau ditinggal. Pak Prabowo ini seperti ingin semuanya jadi teman. Pak Prabowo ini takut untuk ditinggal. Itu yang menyebabkan kemudian kan buah dari keputusan politiknya adalah kabinet yang sangat gemuk, koalisi yang sangat gemuk. Bahkan ketika ada orang dalam lingkaran istana sudah mengundurkan diri, dia tarik kembali. Tahu lah kita mau siapa ya. Tapi malah ditarik kembali. Ada nuansa takut untuk ditinggal, sehingga kemudian banyak spekulasi muncul. Pak Prabowo ini jangan-jangan KPI paling utama ketika akan melakukan reshuffle atau mengangkat anggota kabinet baru itu bukan KPI terkait dengan kinerja, tapi siapa yang loyal dan dekat dengan saya. Nah, dalam konteks itu kita nggak kaget kalau kemudian melihat Pak Prabowo, lu udah 84%, kenapa sih masih lu tarik lagi yang namanya PDI Perjuangan? Saya pikir itu bagian dari bagaimana kepuasan seorang Prabowo
untuk kemudian bisa merangkul Semua. semuanya. Untuk kemudian apalagi kalau kita bicara Ibu Mega. Ibu Mega ini kan bukan sekedar sebuah kekuatan politik sama seperti kita tempatkan Bahlil ketua Golkar, Ya. Zul ketua PAN, Caimin ketua dari PKB. Enggak, Bu Mega tuh punya hubungan personal yang sangat baik ya, katakanlah sama-sama bangsawan politik darah biru dari zaman Bung Karno gitu ya. Jadi menurut saya ada hal yang bisa jadi kepuasan batin yang sifatnya lebih dari sekedar politik kalau kemudian masukkan Ibu Mega. Itu kalau analisisnya secara idiosinkretik pendekatan psikologis Pak Prabowo. Ya, menarik sekali penyampaian dari Bung Yunarto ya. Kalau kita melihat tuntutan pemakzulan wakil presiden ini sangat-sangat kian menggelegar sampai saat ini. Dan kemudian tadi bagaimana kedekatan Bu Mega dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Bu Mega, dan yang lainnya. Ya tentu memang ini menjadi petisi yang serius untuk ditanggapi juga, terutama ya perwakilan rakyat kita, ya anggota DPR RI. Ya suratnya kan sudah masuk ya, surat pemakzulannya sudah masuk. Tapi sebetulnya ya kalau dianggap penting, kalau dianggap serius sih harusnya dibahas. Kalau ya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir menyetujuinya ya. Kalau nggak salah sih seperti itu syaratnya ya. Tapi rasa-rasanya sih pasti dibahas lah gitu ya, pasti dibahas. Karena ini penting juga, dan ini bukan usulan yang ecek-ecek ya, bukan usulan yang abal-abal. Yang mengusulkannya pun bukan orang yang kaleng-kaleng ya, bukan abal-abal ya. Ini usulan dari para purnawirawan TNI yang mengabdi untuk negeri ini, yang punya jasa besar untuk negeri ini, yang bakal mencintai negeri ini dan bakal mencintai Pak Prabowo sebagai presiden. Dengan berbagai ratusan jenderal dan juga pangkat-pangkat lainnya. Jadi ya rasa-rasanya pasti ditanggap secara serius. Nah, dalam hal ini memang tidak mudah sebetulnya ya untuk pemakzulan itu dilakukan. Ini sering sekali saya sampaikan, bukan berarti tidak bisa. Oke lah, tidak mudah, tidak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Pasti ada proses-prosesnya juga sebetulnya nanti ke depannya meskipun rumit gitu ya. Tapi ini bukan tentang hukum lagi, tetapi ini pasti ada gejolak politik yang nantinya akan besar di sana. Ya. Bagaimana nanti dukungan parlemen pada siapa? Pada tuntutan pemakzulan atau kepada Gibran yang nantinya akan dipertahankan, kan begitu. Tapi rasa-rasanya tergantung juga sebetulnya, ya kembali lagi Pak Prabowo aja sih. Kalau Pak Prabowo setuju, ya udah selesai juga tuh barang, begitu. Kalau tidak, ya udah nggak bakal masuk juga tuh ke DPR suratnya, kan begitu kurang lebihnya. Ya, dan nggak akan dibahas lah di DPR kalau Pak Prabowo memberikan sinyal bahwa beliau tidak setuju pemakzulan itu dilakukan. Tapi rasa-rasanya itu tadi yang saya katakan tadi, ya bisa saja dibahas, bisa juga tidak, ya tergantung bagaimana nantinya ya. Tapi ya kalau rakyat mendesak, ya udah jadi juga tuh barang nanti, kan gitu. Apa sih sebetulnya alasan sehingga tuntutan ini dilayangkan? Nah, mungkin teman-teman yang kita ketahui sejauh ini secara legitimasi ada cacat etik pada proses Mahkamah Konstitusi dulu ya 2022-2023. Ya, katanya cacat secara konstitusi, mencederai konstitusi dan lain sebagainya, Pokoknya dalam proses sudah bermasalah. Yang mengutak-atik peraturan, perundang-undangan diubah. Untuk Gibran aja itu. Kalau untuk mungkin Anda teman-teman usianya belum cukup tapi mau maju, jangan harap diubah. Kenapa? Karena ya kita nggak punya bapak yang jadi presiden, kan begitu ya. Tapi nanti tergantung saja sebetulnya bagaimana ke depan, kita lihat saja ya. Rasa-rasanya saya tidak terlalu jauh lah untuk berkomentar lebih lanjut ke sana, karena saya juga belum bisa pastikan ini betul-betul dimaksudkan atau tidak. Tapi dari apa yang saya sampaikan dan banyak komentar-komentar yang saya bacakan dari seluruh rakyat Indonesia, mungkin berapa persen lah itu ya, paling ya ribuan ya, ratusan ribuan komentar mungkin sudah saya baca, dan orangnya beda-beda juga. Ya setuju juga pemakzulan dari Gibran ya.
Gibran setuju untuk dimajukan. Apalagi dulu tahun 2024 lalu banyak juga yang mengatakan Gibran batal dilantik, batal inilah itulah dan lain-lain. Sekarang juga banyak mengatakan Gibran belum layak jadi wapres, belum cocok, pelangap longo dan lain sebagainya. Banyak sekali mengatakan hal-hal seperti itu. Ya mungkin bila mana teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.